Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Stianingsih, NPM 1917051058 dari kelas A. Sistem bus. Pengertian sistem bus. Dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, ROM, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama VCB. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis bus. 1. Multiplex bus. Bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangannya adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. 2. Dedicated bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya pakai data saja atau alamat saja. Bus ini merupakan kebalikan dari multiplex bus. Struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. 1. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu tempat. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, ada saluran alamat, address bus. Digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. 3. Ada saluran kontrol, digunakan untuk mengkontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input atau output write, input atau output read, transfer ASIC, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ASIC, clock, reset. Hubungan ketiganya adalah
Misalnya, jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama, bus alamat akan mengalamati address tujuan, lalu bus kontrol akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0, barulah bus data akan mentransfer ke alamat tujuan. Contoh-contoh bus, banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.